Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh disatukan di tempat kudus ini. Mari Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyatukan hati kita dalam doa. Demikian firman Tuhan, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar apa yang kukatakan padamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati anugerah terbesar yang Engkau nyatakan atas hidup kami Tuhan. Kami boleh Engkau pilih untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan atas hidup kami senantiasa baik adanya. Dan pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan boleh satukan kami bersama saudara kami seiman dalam satu ibadah kudus Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya 2-3 orang bersekutu di dalam Engkau, Tuhan akan hadir tengah-tengah kami. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Bahkan rancangan-Mu senantiasa baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap Tuhan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau. Dan kami pun yakin dan percaya ketika kami meninggalkan tempat ini, Tuhan pun akan memberikan proses hidup atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa sembahyang kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan pandang kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, kita boleh dibawa dalam satu rancangan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, hikmat besar mahagung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan Engkau Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Biar satu pun yang luput dari anugerah-Mu Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan kaki-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang terlewat dari rancangan Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala hormat kemuliaan, segala pujian, hormat kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan ku muliakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Bangkitkan energi iman kita saat ini Bapak Ibu Saudara, biar kita satu frekuensi bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas hidup kita. Mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Sempurna dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku
memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kau Tuhan ku tinggikan. Kau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Sempurna dan nur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Serukan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau layak kutinggikan, kumuliakan. Tidak ada suatu pun Allah selain Engkau Tuhan yang mampu merancangkan satu kebaikan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena kuasa-Mu yang luar biasa, Engkau boleh menyatakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami senantiasa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita ada di tempat ini, Tuhan rancangkan yang terbaik atas hidup kita. Seberapa yakin Bapak Ibu Saudara akan mengalami suatu pemulihan, akan mengalami suatu kuasa yang Tuhan boleh nyatakan atas hidup kita. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kalau kita satu frekuensi di hadapan Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan akan bebaskan. Amin. Tuhan akan pulihkan. Dan yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bahwa api kemuliaan Tuhan, kuasa roh Tuhan senantiasa bersama kita. Api kemuliaannya. Kami akan bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa dengar-dengaran Engkau. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pagi. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Sekali lagi katakan api kemuliaan-Nya. Api cross, api cross. Api cross. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi Raja kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Hari ini adalah hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kepada kanan kiri kita. Katakan, kami telah menerima kemenangan dari Tuhan. Kita bersalam-salaman, katakan, kami telah menerima kemenangan dari Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita menari buat Tuhan. Karena kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Ayo kita menari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu ya Tuhan, terima kasih. Terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami akan berdiri, kemanapun
pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Ayo kita menari lagi. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari, katakan, berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kamu berlari mencapai tujuan kami Tuhan. Sama-sama katakan, berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, ya Tuhan, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan lagi dengan imanmu, katakan, kami terima kuasa-Mu, yes, amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Yes, terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Katakan lagi, di situ pasti mujizat. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Yes. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi. Haleluya, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
kuasa dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, ya Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami satukan hati kami, kami angkat suara kami, menyembah Kau Tuhan dan Raja kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sembahlah Dia Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kami percaya kami telah menerima kemenangan bersama dengan Engkau. Kami telah menerima keselamatan yang daripadamu. Tuhan, kami percaya, hidup kami selalu percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa pujian penyembahan kami. Kami terus berharap dan kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku
dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersebatkan percaya kuasa-Nya. Kami terima kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Katakan, ku tidak akan menyerah ya Tuhan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersebatkan percaya kuasa-Nya. Kami terima. Haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersebatkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersebatkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersebatkan percaya kuasa-Nya. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh kami percaya apa yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lampau, yang telah memberikan anugerah buat setiap generasi ke generasi, bahkan sampai generasi setiap umat-Mu ini adalah orang-orang yang telah Engkau pilih untuk memasuki sebuah area yang dimana Tuhan sendiri yang telah menguduskan, membenarkan, bahkan membuat setiap kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau percaya hari ini
merupakan bagian dari rancangan yang Tuhan telah buat. Hingga masa hidup kami ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan kami percaya di hari kenaikan-Mu ini mengingatkan kepada setiap kami 4 tujuan ilahi yang Tuhan ingin ungkapkan, supaya masing-masing kami memiliki kepercayaan penuh kepadamu dan tidak akan pernah menyia-nyiakan Engkau yang telah membuatnya dan menjadi sebuah keyakinan kami. Minta anugerah-Mu, Engkau ajar setiap umat-Mu mengerti dan menerapkan apa yang Tuhan telah kerjakan, sehingga tidak pernah sia-sia Engkau melakukannya. Dan kami percaya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri akan mempengaruhi roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga menjadi pribadi yang berbeda oleh karena anugerah-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk song leader, singer, choir, musician, dan semua teman kita dancer yang telah melayani Tuhan dengan baik. Hari ini saya mau membagikan kepada kita semua ada 4 tujuan yang dimana Tuhan itu naik ke surga supaya setiap kita yang percaya menikmatinya. Dan saya berharap masing-masing kita telah menyediakan hati dan kita mau percaya bahwa keempat tujuan yang Tuhan telah tetapkan dengan rencana supaya masing-masing kita nanti akan memiliki hati yang terus memuliakan Tuhan dengan sikap hidup yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Lihat bersama-sama dengan saya dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia naik, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti ayat-ayat ini memang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Lukas, yang ditujukan kepada Theophilus yang mulia oleh karena mereka menyadari betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dia mengungkapkan supaya generasi berikutnya akan menyadari benar apa yang Tuhan telah kerjakan buat mereka. Kalau Anda perhatikan, yang pertama di mana Tuhan sendiri naik ke surga dalam rangka untuk menjadi pribadi pensyafaat setiap kita. Lihat bersama-sama dengan saya dalam ayat yang 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan sebuah kejadian yang memang tidak pernah dirasakan, dialami dan bahkan dilihat oleh mata kita. Tetapi ini merupakan sebuah sejarah
di mana 500 orang lebih mereka menyaksikan Yesus sementara berbicara dengan mereka, memberkati mereka, dan kemudian terangkat ke surga. Mungkin itu merupakan sebuah peristiwa yang sungguh mengherankan. Kalau Elia mungkin yang menyaksikan hanya Elisa, itu dibawa kereta naik ke surga. Tetapi Yesus ini disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Saya bisa membayangkan seandainya saya adalah salah satu dari mereka, mungkin istilah saya temenggengen, nggak bisa ngomong apa-apa. Loh, kok bisa ya? Mestinya kan manusia itu berat jenisnya lebih berat daripada udara, sehingga nggak mungkin bisa naik seperti itu. Hanya sebuah cerita mitos di mana Gatot Kaca terbang gitu ya saudara. Tetapi ini di mata mereka tahu-tahu terbang naik ke atas. Sehingga semua orang kami tenggengan dan melihat ke atas. Dan mereka berkata, wow, ini apa-apaan. Belum kisah-kisah di mana dia menunjukkan mujizat-mujizatnya. Yang ini merupakan sebuah tindakan yang mencengangkan. Bukan tanpa maksud Tuhan itu menunjukkan akan pribadinya yang terangkat ke surga. Kalau Anda perhatikan, yang pertama dia rindu supaya supaya dia berdoa syafaat buat kita semua. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dikatakan, baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kalau Anda baca nanti dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 keseluruhan, Tuhan itu berbicara pribadi Yesus yang melebihi nabi-nabi yang lain. Baik ditunjukkan Musa yang hebat, yang luar biasa. Dikatakan lebih dari itu. Dan para imam yang mereka datang untuk memberikan persembahan, menguduskan, mentahirkan umat yang percaya lebih daripada itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukan hanya mempersembahkan korban bakaran dalam bentuk binatang, tapi dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Dan bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersyafaat bagi orang-orang yang percaya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, waktu dia naik ke surga, dia tidak hanya diam diri, yang senantiasa berdoa syafaat untuk kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, ia senantiasa memperjuangkan setiap pribadi di hadapan Bapa untuk orang-orang itu dibenarkan, dikuduskan, ditahirkan, dan dinyatakan benar. Dan dia berkata, bukan dia yang melakukannya, ingat aku yang telah melakukannya buat dia. Amin saudara. Mungkin Anda dan saya seringkali jatuh bangun dalam dosa. Bahkan seringkali kita ini merasa feel guilty, merasa bersalah karena perbuatan-perbuatan masa lampau. Karena seringkali perbuatan-perbuatan masa lampau tidak bisa didelete begitu rupa. Seringkali membayang-bayangi akan perjalanan hidup kita. Bahkan beberapa orang mau melayani Tuhan merasa enggak layak. Aku belum layak. Kenapa? Hidupku masih kacau, hidupku masih enggak benar. Sehingga tidak mau melangkah. Dan itu kerjaan iblis untuk menarik Anda keluar dari rancangannya. Sebab sesungguhnya orang yang telah percaya kepada Tuhan, mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni semua pelanggaran kita, mengampuni semua kejahatan kita, bahkan menjauhkan semua kejahatan dari timur ke barat. Amin saudara.
Dan itulah yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Dia ingin berkata, aku berdoa syafaat buat kamu. Sadarlah bahwa Tuhan Yesus dia ada di sebelah kanan Allah Bapa untuk berkata, dia orang yang percaya kepadaku. Ingat dia telah hidup di dalam aku. Ingat dia telah ditahirkan oleh karena penyalipanku. Ingat dia telah diampuni oleh karena dia percaya oleh semua darah yang tertumpah untuk hidupnya. Ngomong sama sebelahnya, jangan merasa bersalah lagi. Karena Tuhan telah mentahirkan engkau. Amin saudara. Yang membuat kita freely, benar-benar bebas. Yang membuat kita itu seperti bayi yang lahir. Kita ini dilahirkan kembali oleh karena perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak pernah sendirian, dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam pencobaan apapun, dalam pergumulan apapun, di dalam keadaan apapun, Tuhan berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Aku bersyafaat untuk engkau. Hal yang kedua yang saya perhatikan, bahwa Tuhan naik ke surga, dia ingin menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab menunjukkan kepada kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, apa saudara? Aku menyatakan kepadamu. Terus, sebab aku telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa saudara? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Ini merupakan sebuah janji. Dan kita mengerti satu perkara yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah ingkar janji. Kalau masing-masing kita kan banyak ingkarnya daripada janjinya saudara ya. Tapi Tuhan enggak pernah ingkar janji, dia enggak pernah bohong. Dia berjanji dan selalu menepati. Dia ingin tunjukkan kepada kita, aku telah menyediakan tempat bagimu. Saya suka sekali kalau dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan mengenai kematian. Dan seolah-olah itu permainan. Mereka berkata, aku nanti kalau meninggal toh, aku menyediakan, membuat sendiri bentuk kotaknya yang akan saya buat tidur. Benar saudara. Besoknya dia pesen peti mati dan kemudian dia pesen tanah yang akan dikubur nanti dan kemudian dia berkata, aku tak nyoba cocok enggak ditiduri saudara. Dia masuk di dalam tempat itu dan kemudian dia tidur. Nah, enak ya, warnanya cocok dan kemudian dia nikmati. Dan dia berkata, wah, aku dah siap untuk mati. Saya dengar kesaksian itu sudah tergumun-gumun saudara. Karena biasanya kalau kematian itu kan menjadi momok ya saudara. Tapi ini ada lagi seorang pembimbing di dalam pemuridan kami, dia berkata, aku sudah sediakan tempat, aku sudah buat peti mati, dan ini yang membuat saya tambah semangat gitu. Dia berkata, aku yang mimpin pujian, aku juga yang akan menyampaikan firman, gitu saudara gitu. Dan itu nanti kalian boleh saksikan, itu aku yang memimpin pujian, aku yang menyampaikan firman. Saya pikir piye caranya. Ternyata dia sudah membuat rekaman saudara untuk memuji Tuhan dan kemudian menyembah Tuhan entah berapa lama dan kemudian setelah itu dia menyampaikan firman sendiri itu. Gak tahu firmannya apa karena itu masih
off the record, dan satu hari dia akan serahkan itu dan untuk kita semua merayakan. Belum meninggal, masih seger, tapi itu yang sudah dipersiapkan. Seolah-olah kematian itu merupakan sesuatu yang menggairahkan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan kekasihnya. Kalau seorang ketemu dengan kekasihnya, mukanya enggak cemberut kayak kuda, saudara. Tapi dia akan bersuka cita, yes, sesuk ketemu dengan pacar gitu, saudara. Akan berhias sedemikian rupa, dia akan pakai wewangian yang menyegarkan, dia akan lakukan yang terbaik gitu, saudara. Itu orang yang rodok ngenah. Nek orang ngenah ya mungkin pakaian koloran aja. Wah, itu malah membuat orang itu tidak menyenangkan. Kalau Anda perhatikan, Tuhan menyediakan tempat. Dia begitu antusias. Dia melakukannya sendiri. Dan dia berkata, kalau aku telah menyediakan tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alkitab berkata seperti itu. Itu sebabnya dia berkata, jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir hatimu. Jangan memering, jangan bersungut-sungut. Sebab aku telah menyediakan tempat bagimu. Amin. Ngomong sebelahnya berkata, tenang, aku sudah ada tempat buat tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Hidup kita sebenarnya berorientasi untuk mencapai kekekalan itu. Jangan terikat pada dunia ini, karena tempat kita yang sebenarnya telah sedang dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan kepada kita, selain dia menjadi pendoa syafaat untuk senantiasa mentahirkan, menguduskan, dan membuat kita menjadi benar. Yang kedua, dia menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya. Yang ketiga, Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Alkitab mengajarkan kepada kita, baca bersama-sama, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dia pergi ke surga untuk meminta kepada Bapa supaya roh penolong yang lain turun ke atas hidup kita. Pemerintahan yang dilakukan oleh Yesus memang luar biasa. Mujizat-mujizat yang hebat, dari air sumur jadi anggur, 5 ketol roti dan 2 ekor ikan untuk memberikan makan 5.000 orang lebih. Dan dia membuat orang-orang yang tuli dan bisu, orang itu bisa mendengar dan berkata-kata, bahkan orang mati bangkit pula. Tapi Tuhan berkata, belum cukup. Aku ingin melihat umatku bekerja, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Dan itu dikerjakan oleh orang-orang percaya yang dikuasai oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Berkata dalam nama Yesus, aku perlu dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudara. Dan pada saat Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan, dia berkata, bahkan kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Satu pribadi Yesus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan Tuhan ingin berkata, semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sehingga mereka menjadi tanda keajaiban bagi seluruh bumi ini. Itu sebabnya dia berkata,
Jangan andalkan kekuatan dirimu sendiri. Sebab Roh Kudus yang akan membimbing engkau. Dia akan menghibur dan bahkan memperlengkapi setiap kita dari hari ke hari untuk menunjukkan bahwa engkau sebagai pribadi utusan yang Tuhan telah tetapkan. Amin saudara. Nah cuma kadang-kadang kita itu lebih mengandalkan diri kita sendiri. Ya Pak ya. Kenapa? Apakah kekuatan kehebatanmu lebih daripada kekuatan Roh Kudus? Mulai hari ini coba kita koreksi dan bertobat saudara. Tuhan ampuni, ternyata aku masih mengandalkan kekuatanku sendiri. Sehingga banyak orang tidak bisa bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa bergerak dengan Roh Kudus yang menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib ini. Bahkan seringkali kita bukan memberikan solusi, bahkan membuat kegaduhan yang sangat mengerikan. Karena apa? Kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita andalkan Roh Kudus, dia akan koreksi hidup kita. Ingat, perkataanmu itu jadi berkat buat orang lain. Ingat, perkataan-perkataanmu itu seperti sabdo pandito ratu. Ingat, perkataan-perkataan kita itu memberkati atau mengutuk. Jangan sampai satu sumber yang sama muncul madu dan racun, saudara. Dan itu nggak boleh terjadi. Kan ada lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Wah itu kan repot. Dari satu pribadi keluar dua sumber, racun dan madu. Kalau racun dan madu disatukan, ya tetap jadi racun, nggak akan jadi madu. Nah itulah Tuhan ingatkan kepada kita, Roh Kudus telah ada di dalam hidup kita. Izinkan dia memaksimalkan akan potensinya. Kita tenggelamkan pikiran kita. Otak harus dikare, daging harus disate. Yang ngomong sama-sama, otak harus dikare, daging harus disate. Untuk apa? Munculkan pribadi Roh Kudus melalui hidup kita. Karena dengan kita menyangkal diri dan memikul salib, maka Tuhan akan bergerak. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan, aku lebih dari pemenang. Memang Tuhan telah menyediakan kita. Tidak pernah dia memberikan roh yang membuat kita takut. Tidak pernah dia memberikan roh membuat kita kejut. Dia memberikan roh yang lebih daripada pemenang. Nah, hanya pada saat Anda dan saya ketemu dengan masalah, kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang lebih dari pemenang. Saya mau cerita kepada saudara, satu hari Tuhan izinkan kami satu tim ada 13 orang pergi ke misi. Sebelumnya kami sudah berdoa. Doa untuk Maldives, berdoa untuk Maldives, berdoa untuk Maldives. Kita berdoa dan satu teman dia dapat penyataan. Maldives itu bentuknya kayak pulau-pulau yang terpisah. Seperti Lazarus yang mati. Ini kepala, ini badan, ini tubuh, ini kaki. Dan orang ini berkata, kita harus bagi 4. Dan kita akan kerjakan seperti itu. Masih di dalam doa ini, kita berkata dalam nama Yesus, Lazarus dibangkitkan, dalam nama Yesus, Lazarus dibangkitkan. Masih di Semarang, masih on fire saudara. Dan kemudian berangkatlah kami ber-13. Pergi ke sana, memang kami sudah dibagi bagian kepala siapa, bagian tubuh siapa, bagian bawah siapa, bagian kaki siapa. Dan itu sudah kita bagi. Begitu masuk hotel, ternyata ada 2 teman orang Indonesia yang memberitahu kepada kita, Pak, kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena hukum pemerintahan di sini berkata, tidak diizinkan untuk melakukan ibadah apapun. Enggak diizinkan untuk mengerjakan PI. Kalau hukumnya orang ketahuan, maka orang itu akan ditangkap dan dihajar
dan diremukkan dan dibuang ke laut. Memang di Maldives itu kan hanya 2 meter di atas permukaan air. 2 meter di atas permukaan air. Jadi cemplung-keplung gitu, lap gitu. Dan hari itu saya berpikir, nah menurut kamu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan mereka berkata, kalau gitu gini aja Pak, izinkan semua yang sudah Anda bawa, kasihkan ke kami, dan nanti kami akan bagikan. Kalau ada turis datang, kita bagikan kepada mereka. Kita tuh bawa 5.000 lebih item, bahkan uh, balon, balon yang tulisan Jesus Love Maldives gitu. Kita buat itu, dan bahkan buat apa namanya MNT yang panjangnya sekitar 6 meter, tingginya mungkin 1,5 itu, Maldives Visited by Christ Jesus, kita buat seperti itu. Memang kisah Maldives itu berbeda banget. Itu negara latar belakang Hindu. Tapi kemudian semua yang berbau Hindu dilenyapkan. Sampai terjadi, wah. Dan hari itu pas Independence Day. Jadi para mahasiswa mereka sedang demo, ingin mendengar sejarah sesungguhnya Maldives itu kayak apa. Mereka di tempat kepresidenan dan mereka menyerukan, kami mau lihat sejarah bangsa kami, mau lihat berbagai macam. Ternyata semuanya itu sudah ditimbun di bawah tanah. Dan bahkan museumnya tidak ada satupun tertinggal. Semua sudah disimpan rapat-rapat. Tapi itulah Tuhan yang mau bekerja. Pada saat keadaan seperti itu, orang-orang ini berkata, Pak ingat, itu satu bangsa ditundukkan, ditaklukkan. Dan nggak mungkin kita melakukannya. Saya berkata, wah, mosok kita berdoa sia-sia. Mosok kita mau perang, belum perang sudah keok. Saya masuk kamar dan kemudian nggak ada 5 menit saya keluar lagi. Saya berkata, ini kalau Anda mau setuju dengan 2 orang ini silahkan. Tapi saya akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena memang sudah begitu jelas untuk memberitakan Injil melalui banyak hal. Dan disitulah teman-teman berkata, aku mau ikut Pak Tri. Saya berkata, serius nih, kalau kita pulang tinggal nyamal bagaimana? Mereka berkata, kami percaya bahwa kami menang bersama-sama dengan Tuhan. Baik, kita tetap lakukan bagian kita. Besok pagi-pagi benar, saya menuju ke suatu tempat terbang, satu orang $200, saudara. Kami bertiga. Dan situlah mulai awal di mana terobosan itu terjadi. Kami melihat ada burung pemakan bangkai di mana-mana. Dan teman-teman ini berpikir, aneh ya, kok di mana-mana burung pemakan bangkai. Dan kemudian saya mencoba ambil apa namanya sesuatu yang sudah kita doakan dan kemudian saya lempar ke atas. Tiba-tiba dari atas itu mereka buang kotoran seperti nyerang kita juga. Loh, ini kok kurang ajar banget ya. Kok bisa dia mau melawan kita? Baik, sementara kita berdoa dan kemudian saya jalan-jalan ketemu dengan 2 orang apa namanya orang India, ngobrol-ngobrol dan kemudian dia berkata, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia mana? Indonesianya Semarang. Lalu dia berkata, ini girlfriend-nya itu dari Temanggung. Wah, Tongguan. Padahal Semarang sama Temanggung kan jauh, saudara. Tapi karena kita internasional, Tongguan sama saya. Kenalkan nama saya sebutkan dan kemudian saya tanya, kamu tahu enggak ada penginapan di tempat ini? Bos saya punya penginapan gitu. Bukan kebetulan, ternyata dia punya bos, punya penginapan. Lalu saya diantar ke tempat mereka. Dan pada saat sampai di situ, saya menyampaikan kerinduan kita. Saya lagi ngobrol sama bosnya, 2
dan perempuan itu sedang duduk dari kamar-kamar mereka. Mereka nggak pakai baju hitam-hitam, pada keluar badannya besar-besar. Mereka ketakutan, wah masa kita mau nginap di tempat seperti ini, mengerikan. Tapi kan kita sudah ketemu. Dan pada saat saya ngobrol, wah sorry ini teman-teman saya rupanya ketakutan melihat badan-badan yang begitu besar seperti itu. Lalu ini orang berkata, apa-apaan? Kamu tahu orang Jepang, orang Kanada, orang Amerika, orang mana-mana pada tinggal di tempat ini, tidak masalah. Tiba-tiba ada telepon masuk, dia harus terima telepon dan kemudian menyingkir sebentar. Lalu istrinya sama anaknya datang. Kemudian saya minta untuk membawa sesuatu buat istri dan anaknya. Saya kasih buat mereka. Melihat apa yang saya lakukan, rupanya suaminya luluh. Yang tadinya marah-marah, luluh. Dan kemudian, ternyata kamu orang baik. Ada tempat yang lebih baik yang akan aku sampaikan kepadamu. Dibawa kita ke tempat penginapan yang belum pernah dipakai, itu di depan pantai laut, pasir putih, dan kita tempatkan satu apartemen. Wah luar biasa, kayak tamu aja. Kita tempatkan di situ. Dia berkata, karena kamu orang baik, nggak perlu bayar. Tepuk tangan buat Tuhan. Nggak perlu bayar. Dan ini bisa kamu pakai semuanya. Karena kami bertiga, 3 kamar itu kita gunakan. Ada tempat untuk masak segala macam. Ternyata mereka sudah menyediakan semuanya. Lalu kemudian dia berkata, besok kamu mau kemana? Saya mau ke tempat pantai yang sebelah sana. Dia berkata, saya akan dampingi kamu. Jangan sewa apa-apa. Saya siapkan speedboat buat kamu. Supaya kamu bisa menikmati perjalanan. Saya berkata, dan ujung-ujungnya yang luar biasa itu, for free, nggak usah bayar. Itu teman saya yang India itu berkata, kamu tahu sekali seberang sana itu 350 sewa speedboat. Untuk di sana, saya berkata, wah semuanya free. Bahkan dia berkata, kamu lakukan apapun yang kamu inginkan. Saya ketemu sama bos dan saya ceritakan, karena saya memaintain electricity, silakan kamu kerjakan bagianmu. Kami bertiga mengerjakan apa yang kami lakukan, menaklukkan akan kuasa-kuasa kegelapan dan kami mentahirkan tempat semuanya itu. Yang saya ingin katakan kepada saudara, itu karena roh Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Dan tidak gerusak-gerusu. Kita mau menanti-nantikan Tuhan dan dia sendiri yang buka jalan. Dan dia membuat kami berjumpa dengan orang yang dikatakan divine connection. Dia lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat sampai di satu tempat, di mana tempat memang suami istri yang mendirikan negara itu, saya berkata, boleh tidak saya putar untuk mendoakan tempat ini? Boleh, sementara kami mendoakan dan kemudian kasih hikmat. Saya berkata, kamu mau enggak jadi orang yang mati? Nanti saya perintahkan kamu bangkit. Karena harus mempresentasikan Lazarus yang mati dan diperintahkan bangkit. Orang ini nurut. Dia tidur dan kemudian kami katakan dalam nama Yesus, Lazarus bangkit. Sekarang bangkit. Dia bangkit dan kemudian saya tanya, perasaanmu gimana? Gak tahu perasaannya itu, rasanya senang, sukacita luar biasa. Saya tanya, kamu mau enggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Dia berkata, mau. Mau enggak dibaptis sekarang juga? Mau, kita baptis di laut saudara. Dan kemudian kita baptis. Hari itu merupakan sukacita besar buat orang ini. Dan dia berkata, nanti sampai di rumah lakukan yang sama seperti kau lakukan kepadaku untuk istri dan anak-anakku. Saudara, satu keluarga diselamatkan oleh karena apa yang kita taati. Amin saudara.
kita mengerjakan bagian yang seharusnya kita lakukan dan itu ditunjukkan. Hal yang hebat luar biasa. Pada saat kami keluar dari tempat itu, ternyata yang tadinya burung-burung pemakan bangkai kayak nyingkir semua dan digantikan dengan burung merpati yang begitu banyak. Bukan ketok-ketokan, itu begitu fakta. Kami memberi makan kepada burung-burung itu dengan jagung dan kami ingin meyakinkan pada diri kami sendiri bahwa burung-burung pemakan bangkai itu sudah pergi dan digantikan burung-burung merpati yang Tuhan kirimkan sendiri. Amin saudara. Andalkan Roh Kudus karena Dia sendiri yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan gagah perkasa. Hal yang keempat yang saya ingin katakan buat kita semua, selain Dia naik ke surga untuk berdoa syafaat bagi kita. Yang kedua, Dia ingin menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya mulai hari ini kita hidup dengan kudus, tidak bercela. Yang ketiga, Tuhan inginkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu dan dikontrol olehnya. Yang keempat yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-11. Apakah saudara diberkati? Baca bersama-sama dengan saya Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-11. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Baca bersama-sama. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Saudara, ini merupakan janji buat setiap kita. Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang bagaimana? Saat Dia memberkati, Dia naik ke surga, dan Dia datang dengan memberkati dengan berkat yang sama. Amin saudara. Yang inilah merupakan perbuatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenaikan Tuhan bukan akhir. Ini merupakan permulaan pengharapan yang besar. Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Ia adalah jaminan kedatangan keduanya dan menggenapi janji kerajaan Allah buat orang-orang yang percaya. Kemarin ada seorang hamba Tuhan berfirman, dia menyampaikan begini. Tahukah Anda orang yang percaya Yesus, dia kemana? Saya juga bertanya-tanya. Kita cepat-cepat mengatakan pasti ke surga. Dia berkata, jangan bilang ke surga ya. Kemana? Ke tempat Firdaus Tuhan katanya. Untuk apa? Itu orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan ada di tempat Firdaus, di taman Firdaus Tuhan. Dan pada saat dia datang, dia membunyikan sangkakala, trompet berbunyi, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang itu akan bangkit. Dan pada saat dia bangkit bersama-sama dengan kita yang masih hidup, naik ke surga. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan dan bahkan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di tempat Yerusalem yang baru. Amin saudara. Dan disitulah kita bersama-sama menikmati sebuah kerajaan yang kekal, yang di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hidup senantiasa berjaga-jaga dan setia karena Raja yang akan datang kembali untuk menjemput sang mempelainya. Kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa spektakuler, tapi syarat, makna dan janji. Dia berdoa bagi kita, dia menyediakan tempat dan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita
dan bahkan dia menjamin kepulangannya yang mulia untuk menjemput kita bersama-sama. Hal yang Tuhan ingin katakan buat setiap kita, di mana ada sebuah ilustrasi di mana Yesus sendiri yang berdoa syafaat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dan bahkan dia akan datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama. Apa yang dia ingin katakan? Dia berkata begini, ingat kamu telah menerima tiket dengan cuma-cuma. Tiket itu bukti bahwa kamu diizinkan untuk tinggal di surga. Rumahnya sudah disediakan. Bahkan bukan hanya rumah disediakan. Dia kirimkan guidance, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai engkau. Roh Kudus itu adalah jaminan untuk Anda dan saya senantiasa hidup benar. Kalau enggak benar, ya dibenarkan. Apa yang harus dilakukan? Makanya dia akan ingetin kepada kita. Dia berkata, kamu mampu, kamu bisa. Kamu bukan orang kalahan. Masalah-masalahmu itu masalah-masalah yang kecil. Masalah-masalahmu itu adalah masalah-masalah biasa. Dia menyertai kita untuk kita bisa menyelesaikan semua masalah kita bersama-sama dengan dia. Bahkan dia berkata, Yesus Sang Raja itu akan datang dan menjemput kita. Jadi saya katakan tiketnya sudah disediakan, rumah sudah disediakan, penghibur penolong itu sudah disediakan, bahkan dia Raja yang akan menjemput kita. Dia naik ke surga ini berkata, tenang, aku akan naik dan di mana aku berada, kamu akan lihat perjalanan itu. Sebab apa? Bukan dengan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Roh Kudus-Nya akan menuntun engkau, membimbing engkau, sampai engkau tidak pernah kesasar. Amin saudara. Satu hari saya dapat tugas untuk masuk pedalaman Kalimantan. Sementara saya sedang mempersiapkan, ada satu pribadi namanya Pak Martinus. Beliau ini orang Dayak Siang asli. Dan dia berkata, Pak Tri, aku dengar kamu akan pergi ke Dayak Siang. Ya, benar. Aku akan menyertai kamu. Akan menunjukkan perjalanan supaya kamu tidak tersesat. Baik, saya percaya aja apa yang saya lakukan. Beli tiket, naik kapal, sampai ke Banjarmasin, naik kapal lagi, sampai ke Muara Tewe, 3,5 jam, naik kapal lagi, naik speedboat, 3,5 jam. Rasanya capeknya luar biasa. Tapi saya tenang aja, karena apa? Percaya ada yang menyertai saya, yaitu orang asli di Tanah Siang. Dia yang membimbing. Pada saat dia berkata, kita akan istirahat dulu, istirahat. Dan kemudian kita tinggal di sana, overnight di Muara Tewe. Setelah itu baru berjalan ke Puruk Cao. Dan hari itu merupakan sebuah perkara yang buat saya bersejarah banget. Karena nggak pernah pergi kemana-mana. Dan kesempatan masuk untuk melayani Tuhan yang ada di sana. Seperti yang pernah saya ceritakan kepada saudara. Dan tanda-tanda heran itu menyertai kita. Amin saudara. Yang saya ingin katakan buat kita, dia yang mendampingi kita. Bukan hanya mendampingi kita. Dia sendiri yang akan turun menjemput kita. Jadi Yesus yang dia naik ke surga, berdoa syafaat buat Anda dan saya. Supaya tidak seorang pun terkontaminasi oleh racun dunia ini. Dia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, bukan hanya dia berdoa, dia menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Dan dia berkata suatu hari,
engkau akan punya tempat di mana aku berada ini. Yang ketiga, bukan hanya menyediakan tempat, tapi dia menyediakan pribadi Roh Kudus sebagai guidance kita, yang akan menuntun kita dan tidak akan pernah Anda kecelik, saudara. Sebab dia langkah-langkahnya akan semakin kuat. Yang keempat, dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Supaya di mana dia berada, Anda dan saya berada. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kita menantikan dia. Dan 3 hal sudah dikerjakan. Untuk menanti kedatangan dia. Jadi saksi, saudara. Menjadi saksi. Ceritakan apa-apa yang Anda rasakan. Pada saat Anda mengerti bahwa hidupmu dijamin oleh Tuhan. Anda tidak pusing lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan sebab dia yang menyediakan segala keperluannya. Dan Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah dan ajaib. Dan dia ingin supaya Anda dan saya mengerjakannya. Tiket sudah disediakan. Rumah sudah disediakan. Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Kita manfaatkan, saudara. Supaya kita menjadi kuat. Bukan oleh kekuatan kita, melainkan kekuatan Roh Kudusnya. Dan yang keempat, dia jadi raja akan menjemput supaya di mana dia berada, kita pun berada. Yesus tidak meninggalkan kita tanpa arah. Ia naik ke surga bukan untuk menjauhkan diri dari kita, tetapi untuk mempersiapkan segala sesuatunya hingga kita mencapai tujuan yang kekal bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, nyanyikan pujian. Allahku yang setia, meskipun kita melewati lembah yang kelam, melewati berbagai macam masalah, melewati akan sesuatu yang menakutkan, bahkan kita berkata, dia ada bersama-sama dengan aku. Dan dia yang memberikan kemenangan buat aku. Mari kita akan nyanyikan pujian ini sebagai doa dan juga merupakan sebuah deklarasi yang kita nyanyikan dengan iman bahwa Tuhan yang menyertai kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan dengan iman, sekalipun
sekalipun ku berjalan dalam kelam, sekalipun Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopangku. Namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. saat ku Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di Sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Yang berjanji tak sekali tak ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bukan setia melayani kekasihmu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Saudara, saya merasa ada beberapa saudara yang mungkin menghadapi berbagai macam masalah. Bahkan engkau mengalami masalah keuangan, mengalami ketakutan untuk membayar yang begitu mendesak. Alkitab berkata, jangan takut. Kalau dia berkata jangan takut, bukan hanya berhenti sampai di situ. Dia ngerti jalan keluar yang terbaik untuk engkau mendapatkan itu. Yang terpenting otak ini jangan membuat masalah. Karena otak dan hati kita ini seringkali menipu saudara. Dia berkata, aku ngerti yang harus aku lakukan buat engkau. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau orang itu membuka hatinya, dia akan masuk di dalam engkau. Dan Alkitab berkata, dia akan makan bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Ada sebuah pesta yang dia ingin kita semua merasakan. Ada beberapa saudara merasa seperti ada di dalam lembah kekelaman. Dia berkata, jangan takut, aku bersama-sama dengan engkau. Mungkin Anda dalam keadaan yang sangat terpuruk dan bahkan kehilangan teman. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Aku yang menyertai engkau. Amin saudara. Biar hidup kita ini menyadari dia berdoa syafaat bukan untuk keburukan. Dia berdoa syafaat untuk saudara dan saya dinyatakan kudus, tahir oleh Bapa di surga. Mungkin engkau sedang jatuh dalam dosa sekalipun. Hari ini datang kepada Tuhan, minta ampun. Dia setia dan adil. Dia mau mengampuni dosa-dosamu dan menjauhkan kejahatan sejauh timur dari barat. Dia ingin supaya kita merasakan hadiratnya. Setiap Anda punya masalah, ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku. Dia penolong yang baik. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau ada di antara saudara berkata, Pak, saya orangnya yang Anda katakan itu. Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan nyanyikan pujian ini.
Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat tangan yang diangkat Tuhan. Engkau yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku bersama-sama dengan engkau. Bahkan aku ada di dalammu. Aku yang menyertai engkau. Jangan takut, jangan takut. Sebab Dia berjanji memberikan kemenangan buat engkau. Hari ini Tuhan menyentuh hatimu. Dia ingin engkau buka hati dan katakan, Tuhan, aku perlu engkau. Aku perlu engkau Tuhan, aku perlu engkau. Aku perlu engkau Tuhan, aku perlu engkau. Sebab engkau sendiri yang sanggup melakukan jauh dari yang aku harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Dan izinkan Tuhan menjamah dan menjangkau hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, izinkan Roh Kudus menjangkau menjamah hatimu. Dia berjalan mengelilingi engkau. Dia mengulurkan tangannya untuk menjamah engkau. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau bisa teriak kepada Roh Kudus, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Jamah hidupku Tuhan. Pulihkan aku, pulihkan aku. Aku mau engkau jangkau jamah hidupku. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Orianta karala pasyata karala pataka yang karala. Oh rekasyata karala pasyata karala pasyata karala pa. Menta karala probo posyata karala pasyata karala pasyata karala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan. Syakarala pasyata karala puria kata kaya karala. Oh rekasyata karala pasyata karala. Puaskan, puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari kesetiaan.
silakan bekerja Tuhan. Jangkau jamah hidup setiap anak-anak-Mu yang dengan berseru meminta tolong kepadamu Tuhan. Kami mau percaya Engkau yang hadir memuaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami katakan Kau pribadi Allah yang setia, dan tidak pernah Engkau melupakan satu pribadi pun. Engkau telah mencatat masing-masing kami dalam kitab kehidupan-Mu, dan tidak ada satu pun yang dilewatkan. Engkau jangkau, Engkau jamah, bahkan Kau peluk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkata, jangan takut anakku, jangan takut. Aku menyertai engkau. Saat engkau berteriak meminta tolong, aku ada bersama-sama dengan engkau. Hari ini engkau yang menahirkan anak-anak-Mu, menguduskan mereka, bahkan tidak ada hambatan apapun. Engkau mengulurkan tangan-Mu, menjangkau hidup kami, memberkati umat-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Kau puaskan dengan hadir-Mu dan memberkati setiap umat-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan perintahkan kami mentaatinya. Dan Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Ada pengumuman yang akan disampaikan. Ya. Ya, ada promo bakso sapi yang disediakan oleh Andis. Mereka melayani saudara dengan harus bayar. Ya. Cari dana untuk transportasi mereka ke Malang ya. Ini baksonya enak banget. Saya pernah merasakan. Berikutnya. Oh sudah, cuma satu itu. Baik. Mari kita beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kalau di luar saudara sudah ada bakso yang mesti dibeli saudara untuk memberkati akan saudara-saudara kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang selama hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari kita kedangkan tangan kita memberkati. Tuhan, kami mau memberkati apa yang telah kami kerjakan. Kami katakan ini bagian dari persembahan yang memang telah Engkau arahkan hati kami. Dalam ketaatan kami mengerjakannya. Kami katakan lebih dari cukup, bahkan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, arahkan hatimu,
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di antara bangsa-bangsa yang di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kampung-kampung, di tempat-tempatmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kandungan kambing dombamu, diberkatilah bumi penghasilan ternakmu, diberkatilah lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Diberkatilah pada saat kau masuk di rumahmu, diberkati pada saat keluar dari rumahmu. Apa yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.